Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Salah satu rubriknya adalah sudut meja, berkaitan dengan kebiasaan, hobi, aktivitas yang sering dilakukan oleh narasumber. Kali ini agak berbeda dibandingkan dengan tayangan-tayangan sebelumnya. Biasanya ada caleg, ada legislator, kemudian ada juga orang-orang terdahulu. Kali ini narasumbernya spesial, orang muda juga, penuh dengan kegiatan-kegiatan. Tapi sebelum berkenalan dengan narasumber, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada kawan-kawan yang sudah tekan tombol subscribe, share, dan kemudian memberikan komentar-komentarnya. Dan perlu juga diketahui pada hari ini Sabtu 30 Desember di penghujung tahun 2023 masih ada satu kesempatan tayangan dari channel ini di lokasi ini di pelataran parkir kaki Gunung Padang, Kecamatan Padang Selatan. Oke, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber. Selamat pagi, Like. Pagi, Kak. Oke, silakan mungkin memperkenalkan nama kita, pengen tahu nih siapa nih. Iya, Silakan. perkenalkan nama saya Angelic Maria Cuaca, bisa dipanggil Like. Nama Mandarin saya Cha Xianhui. Apa lagi? Yang mau diperkenalkan, diberitahukan kepada kita nih, pengen tahu nih narasumbernya nih, lebih lengkap. Iya, saya anak pertama dari 2 bersaudara, ada adik 1. Nah, papa mama tentu juga ada dong. Ada, tinggal di Jendul. Kalau papa sudah almarhum. Namanya? Papa namanya Irwandi Cuaca. Mama? Mama Junaiti. Oke. Ya. Lalu kita mau tahu nih tentang riwayat pendidikannya nih, di mana-mana aja pernah sekolah ini. Pernah sekolah dari SD sampai SMA itu di Yayasan Prayoga ya, kok dari SD TK. di mana, SMP di mana? TK Mariana, SDRK, SMP Maria, SMA Don Bosco. Nah, SMA Don Bosco ini tamat tahun berapa ini? 2009. Jadi pemirsa, kalau ada yang tamat tahun 2009, ini ketemu dengan angkatannya alumni 2009 ya? Iya, 2009. Pas pula gempa itu? Pas setelah gempa. Setelah gempa, 30 September 2009. Iya. Nah, kita ingin tahu juga nih aktivitas kemasyarakatan ataupun kegiatan-kegiatan sosial lain yang mungkin pernah diikuti. Silakan. Iya, memang dari 2009 itu senang melakukan aktivitas sosial ya kok, kegiatan kemasyarakatan gitu, dari isu perempuan, juga isu-isu yang lainnya. Tapi memang di tahun 2019 kemarin itu baru fokus untuk isu terkait keberagaman dan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Nah, sekarang Like selain di Pelita Padang juga menjadi koordinator nasional Sobat KBB. Sobat KBB itu solidaritas korban tindak pelanggaran kebebasan beragama berkepercayaan. Jadi memang hampir setiap hari itu kita dalam advokasi terkait kasus berhubungan dengan keyakinan gitu. Tapi tahan dulu, ada satu yang belum tersebut nih. Setelah SMA 2009, sambung kuliah. Gimana Kerja. kuliahnya? Oh, kerja. Oke. Kerja. Cerita dong. Iya. Sempat kerja, sempat jadi wartawan dulu di Padang Today, tidak lama. Habis itu di AC Nelson, perusahaan riset pemasaran. Lalu kemudian bantu-bantu di Tripek 4x7. Kebetulan itu punya Cece Mama. Oke. Lalu sempat kerja dulu di di Pusaka. Ya, itu sempat kerja di Pusaka. Pusat Studi Antar Komunitas sih kalau salah ya. Pusat Studi Antar Komunitas gitu. Terus tahun 2019 itu masuk ke UNES. Universitas Sakti Padang maksudnya. Iya. Bagian apa, jurusan fakultas apa? Ngambil jurusan ilmu pemerintahan. Ya. Tamat tahun berapa tuh? Lagi skripsi. Oh iya, lagi skripsi sekarang ini, ilmu pemerintahan ini. Iya. Oke, yang menarik adalah tentang, sebenarnya banyak nih bisa bertanya kepada Like. Nah, satu soal ketertarikan ini dengan isu-isu tentang perempuan dan kebebasan beragama ini. Apa yang melatar belakangi atau ada yang memotivasi ini? Yang memotivasi, kenapa sampai tertarik ke isu lintas agama, karena kan kalau sejarah Pelita itu kan didirikan tahun 2019 kok. Tahun 2019 itu kita lihat pasca pemilu
itu polarisasi itu semakin meluas gitu. Orang malah makin benci, padahal pemilunya udah selesai, calonnya udah baikan. Nah, tapi masyarakat itu masih terpecah. Dan mereka bisa saja membenci orang yang berbeda agama dan berbeda etnis tanpa mereka bertemu dengan orang itu gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah keresahan. Nah, 2019 isu anti Cina itu kan kuat banget ya. Gitu. Terus juga bernuansa keagamaan gitu. Nah, pada waktu itu saya juga sebagai salah satu orang yang ikut merasakan gitu. Bias-bias dari politik identitas 2019. Akhirnya waktu itu bersama 3 kawan sepakatlah gitu membentuk Pelita Padang gitu. Bersama dengan 3 kawan? Sekarang mereka masih bersama-sama? Masih. Boleh sebut namanya? Silmi Novita Nurman itu dari Muhammadiyah. Sekarang dia pengurus wilayah. Untuk Nasihatul Aisyah, lalu satu lagi itu Ricky Alfiano dari NU. Dari sana. Ini yang menarik, ini tadi ada menyebut ini ikut merasakan dampak. Seperti apa terdampaknya? Seperti misalnya kan pas waktu 2019 itu kan ada isu yang mengatakan Jokowi itu pro terhadap Cina, terus maka Cina menjajah gitu ya. Aseng gitu kan, dasar Cina. Nah, itu tuh kan narasi-narasi yang bagi Lika tuh cukup mengganggu ya. Gitu. Oke. Bahwa tentang keterlibatan orang muda, dan boleh katakan orang muda kan, ini udah belum 30 kan? Ya. Bagi keterlibatan orang muda Tionghoa lagi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat pluralistik majemuk, yaitu dalam satu wadah itu rada-rada boleh dikatakan itu agak minim. Apakah Lika juga merasakan seperti itu? Juga merasakan gitu kok. Karena kan kalau menurut Lika lahir menjadi seorang yang punya etnis Tionghoa tuh given, sesuatu yang tidak bisa kita ubah dalam hidup kan. Terus juga Katolik gitu, menjadi double minoritas. Kata minoritas lagi muncul. Double minority. Dan double minority itu di Padang itu tidaklah mudah gitu. Tidaklah mudah gitu. Jadi dari pengalaman dari kecil sampai hari ini, akhirnya saya berpikir saya pribadi tidak menginginkan situasi yang kayak gini gitu. Saya tidak ingin dilakukan berbeda hanya gara-gara identitas yang saya punya dalam hidup. Dan identitas itu istilahnya taken for granted begitu ya, yang diterima begitu saja. Iya, yang diterima itu karunia Tuhan gitu. Dan memang beberapa kali ada pembatasan kok gitu. Sampai di pertengahan tahun kemarin juga masih ada gitu. Tapi Lika memaknainya ketika itu terjadi, maka yang harus saya lakukan adalah saya harus berusaha bersama kawan-kawan merubah keadaan ini. Karena tidak ada satupun yang menginginkan dibeda-bedakan, termasuk Lika pribadi gitu. Nah, tadi sebut bahwa tamat tahun SMA Don Bosco tahun 2009 ya? Iya. Sudah ada ketertarikan itu juga atau sebelumnya pada waktu SMP? Ketertarikan bersosialisasi, bergaul dengan siapa saja tanpa melihat ada batasan perbedaan-perbedaan. Sejak di SMA sih, SMA Don Bosco, karena SMA Don Bosco itu kan sangat beragam ya. Iya. Gitu, ada Islam, Kristen, Buddha, ada Bahai juga waktu itu di situ campur gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Don Bosco itu miniatur Indonesia gitu. Dan Don Bosco itu banyak mengajarkan murid-muridnya, termasuk saya pribadi gitu kok. Pada waktu kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 ketertarikan itu muncul. Kelas 10. Sudah kelas 10 dan ya? Dan ada yang yang menginspirasi itu ada guru KWN. Masih ingat namanya? Aduh. 2009 berarti 14 tahun yang lalu lah ya. Tetapi ada nggak mungkin misalnya entah perkataannya sehingga itu membuat menyentak begitu dan membekas begitu. Ada perkataan atau ada sesuatu sehingga itu menjadi awal dari ketertarikan untuk bagaimana kita menjalin hubungan tanpa melihat perbedaan batas-batas itu. Iya, itu sih. Jadi pas waktu itu di sekolah ya gitu, di sekolah
waktu itu pernah, oh waktu itu ada acara apa namanya tuh kok, pendalaman iman ya. Oke, pendalaman iman. Pendalaman iman gitu. Waktu itu saya mau salah masuk Salah masuk kelas ya? iya, waktu itu kan malah ikut yang kelas Protestan waktu itu. Ya, Yang di HKBP. Nah, di situ guru itu memutarkan video gitu yang kebalikan gitu. Bagaimana ada kelompok Kristen yang kemudian menyerang Islam pada saat itu. Dan akhirnya yang salah satu orang Islam ini ditolong sama tentara yang Kristen. Nah, dia itu ingin menggambarkan bahwa di luar pun yang terjadi kebalikan gitu. Artinya ketika kita diperlakukan kayak gini ya, misalnya kita diperlakukan tidak adil dan lain-lainnya gitu ya, itu tuh karena tindakan kemanusiaan itu yang tidak ada, bukan karena identitas agama. Dan itu tuh sampai sekarang masih teringat. Nah, waktu itu ceritanya salah masuk itu kelas gitu. kelas. Nah, ini Itu menarik sih. punya adik juga ikuti jejak dari Like? Enggak. Dia adik cewek cowok nih? Cewek. Artinya dia mungkin melihat kakak perempuannya seperti ini, tapi ya mungkin biasa saja gitu ya. Aneh awalnya. Ini ada apa begitu ya? Iya, ini ada apa komentar dari adik pada waktu itu sehingga dia ini melihat ini sebagai sesuatu yang aneh gitu yang dilakukan oleh Like? Karena nggak ada kawan-kawannya yang seperti itu gitu, dan di angkatan kami kan adik cuma Like sama adik beda setahun ya. Gitu, dan ya bisa dibilang di angkatan Like dan adik kayaknya cuma Like yang terlibat gitu, sehingga bagi dia itu sebuah anomali. Nah, Like 2009 berarti adik 2010. Iya. Don Bosco juga. Oke, pemirsa, kita jeda dulu untuk sesi pertama ini sebagai pancingan untuk mendalami lagi pada sesi kedua yang berkaitan dengan bagaimana ya kemajemukan, pluralitas gitu ya, dijaga, dipertahankan, terutama oleh kalangan orang muda. Dan nanti kita ingin tahu juga ada semacam evaluasi dari Like ini tahun 2023 yang berkaitan dengan kebebasan beragama, kemudian kemajemukan yang ada di daerah kita ini. Kita lihat pada sesi kedua. Oke teman-teman, kita sambung lagi pada sesi kedua yang kita mau dengarkan juga komentar pendapat dari Like berkaitan dengan kekinian, situasi kekinian dan yang lagi aktual sekarang ini. Nah, tadi kita berbicara tentang bagaimana Like berlatar belakang dengan satu pengalaman sehingga akhirnya itu menjadi awal ketertarikan untuk bagaimana juga menjalin relasi dengan kawan-kawan termasuk yang sebaya, yang berbeda keyakinan ataupun yang berbeda latar belakang lewat lembaga Pelita. Cerita sedikit dulu yang Pelita ini, apa nih Pelita? Pelita ini awalnya namanya Pemuda Lintas Iman kok awalnya. Ya, yang diinisiasi oleh 3 orang yang tadi disebutkan namanya itu. Gitu. Tahun berapa itu? 2019. November. Iya. Okay. Desembernya terjadi kasus di yang Dharmasraya Sijunjung itu. Sebulan setelah itu gitu. Jadi niat awal membentuk Pelita ini sebenarnya itu sederhana gitu, membangun ruang jumpa di antar kelompok yang berbeda untuk mendialogkan segala stigma dan prasangka. Karena waktu itu kami berpikir salah satu penyebab prasangka itu adalah karena kita nggak pernah jumpa dan kita nggak pernah bicara dari hati ke hati gitu. Kita nggak pernah duduk secara setara. Nah, itu inisiasi awal kita gitu, ngumpulin anak-anak muda untuk berbicara tentang keyakinan kita gitu, terus tentang misalnya ya tentang agama yang kita yakini lah gitu, sesederhana itu. Perjumpaan seperti itu belum pernah ada sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah ada, hanya saja itu masih dalam tataran formal. Formal. Sedangkan kita sebagai manusia itu membutuhkan perjumpaan yang cair, yang alami gitu. Dan itu yang kemarin ini kami lihat rasanya masih kurang gitu. Dan pasca COVID ternyata gerakan itu makin besar gitu kok. Makin besar. Jadi kita tuh buat kita ngelihat pas waktu COVID itu fenomena yang terjadi cenderung
satu agama itu lebih mendulukan agamanya gitu. Yang diselamatin misalnya tuh jemaah-jemaahnya dulu gitu, atau etnisnya dulu gitu kan. Nah, jadi kita waktu itu buat kampanye dari lintas iman untuk lintas iman. Jadi, Kampanye seperti apa ya? untuk kampanye untuk menggalang bantuan COVID. Gitu. Lalu bagaimana hasil dari kampanye itu? Seperti apa kira-kira gambarannya? Makin banyak kawan-kawan yang terlibat gitu, dan khususnya anak-anak muda pada saat itu ya gitu kok. Dan kemudian berlanjut ke vaksinasi, vaksinasi gratis. Yang kita juga bareng kawan-kawan komunitas kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Nah, sampai setahun itu banyak kerjasamanya dengan HTT. Itu sampai tembus 70.000 vaksinasi. Jadi tim Pelita pada saat itu ikut terlibat gitu di sana, dan kita juga dapat dana hibah. Kita bukan dana hibah sih, kita dapat hibah 30 tabung gas oksigen ukuran 1 kilo. Jadi 15 kita letak di HTT, 15 kita letak di Masjid Ahmadiyah. Di Ahmadiyah gitu. Nah, akhirnya kan kita melihat ternyata kayak gerakan kemanusiaan itu merupakan salah satu strategi untuk mendialogkan perbedaan gitu. Pesan yang mau disampaikan, kita boleh berbeda secara identitas, tapi ketika ngomong kemanusiaan kita satu. Nah, itu kan cara-cara untuk, menurutku salah satu strategi untuk mencairkan kebekuan yang terjadi selama ini. Sebenarnya ada titik temu, yaitu kemanusiaan itu sendiri ya. Titik temu itu kemanusiaan. Jadi ketika berbicara tentang titik temu yaitu kemanusiaan, sebenarnya harus melintasi semua sekat-sekat yang ada itu. Entah itu soal bernuansa sara lah gitu ya, suku, agama, ras, dan antar golongan gitu ya. Nah, tadi menyebut bahwa itu orang muda. Nah, bagaimana ya menggerakkan atau memobilisasi atau mengumpulkan orang-orang muda ini supaya care, pedulilah dengan topik-topik yang berkaitan dengan ada perbedaan yang ini, dan tetapi kita punya satu gerakan yang sama lah gitu ya. Nah, seperti apa yang dilakukan selama ini? Bagaimana mengumpulkan orang-orang muda ini? Kalau dari pengalaman kami sih kok, cara merangkulnya adalah dengan berkegiatan. Berkegiatan ya. Kalau kita berkegiatan, otomatis yang lain juga pada nanya kan, ini ngapain, kalian mau ngapain gitu. Sekali, 2 kali ngelihat, 3 kali terlibat. Tadi sudah menyebut tadi sebenarnya ketika pada saat pandemi COVID ada kegiatan-kegiatan termasuk vaksinasi tadi ya. Nah, sekarang bagaimana? Boleh katakan ketika pandemi mulai mereda, orang sudah membuka masker, bagaimana? Masih adakah kegiatan? Masih banyak kegiatan. Boleh gitu dong kasih tahu dong seperti apa kegiatan yang dilakukan? Iya, jadi kalau untuk kegiatan sosial masih kita lakukan. Nah, yang terakhir itu yang awal tahun kemarin tuh gempa di Pasaman ya. Dan itu kita galang bantuan untuk ke Pasaman dan melibatkan kawan-kawan lintas iman gitu. Dan kita tuh pakai tagline kemanusiaan tanpa batas, solidaritas selamanya. Gitu. Nah, itu tagline yang kita pakai. Bagaimana respon yang muncul ketika topik seperti itu yang menjadi tagline itu ya? Bagaimana respon dari orang-orang muda ini? Kita berbicara tentang orang muda ini, ketika diajak, bagaimana tanggapan mereka? Ketika diajak sih, iya mereka segala responsif atau nunggu dulu atau gimana itu? Biasanya yang lebih responsif itu anak-anak muda yang mereka juga punya komunitas. Jadi Pelita itu juga merangkul kawan-kawan komunitas yang lain gitu, yang sudah bergerak, diajak gerak bareng. Boleh sebut komunitas apa saja nih? Pemuda Katolik. Terus Pemuda Katolik itu selalu ikut itu. GMKI. Terus apa namanya? Yang dari Buddhis ada? Buddhis Geraha Samatagiri. Terus dari Hindu itu kawan-kawan Peradah. Terus yang dari Muslim? Yang dari Muslim itu ada GP Ansor. GP Ansor. Terus juga kawan-kawan di luar organisasi keagamaan gitu kok. Itu ada HMJ SAA UIN gitu. Banyak lah, dia kemarin itu sampai 30 organisasi. Nah,
Jadi kegiatan terakhir itu diadakan pada waktu awal tahun 2023 ini? Atau ada misalnya di bulan Oktober, November, atau Desember ini? Desember ini ada. Oh, apa itu ya? Apa itu? Jadi kan kita banyak agenda gitu kok. Yang pertama itu kita punya yang kegiatan sosial itu, dan sampai sekarang itu tabung oksigen tuh masih kita pinjamkan secara gratis. Nah, ini tuh promosi juga nih kalau kasih tahu. Kalau misalnya ada yang membutuhkan tabung oksigen, siapa yang dihubungi? Bisa hubungi Like. Di atau DM ke Instagram Pelita Padang. Oke. Untuk peminjaman, dan itu secara cuma-cuma. Nah, Pelita Padang ini sendiri sosok organisasinya seperti apa sih? Apakah dia itu semacam forum, paguyuban, atau gimana gitu? Ya, Pelita ini. Dia awalnya komunitas, tapi sekarang itu sudah berbadan hukum kok. Iya, gitu. Artinya ketika bergerak dia sudah punya landasan hukum lah begitu ya? Sudah. Oke. Nah, di tahun 2023, hari ini Sabtu 30 Desember 2023, dalam 1 tahun terakhir ini, apa semacam pandangan pengamatan dari Like ini berkaitan dengan upaya gerakan bersama dalam satu topik tentang kemanusiaan yang diikuti oleh kaum muda yang berbeda-beda latar belakang? Ada semacam evaluasi seperti apa untuk tahun 2023? Untuk tahun 2023 ya kok. Tahun 2023 ini kan sebenarnya tahun-tahun yang cukup riskan untuk isu identitas gitu, karena kita menjelang 2024. Ya, karena tidak bisa kita pungkiri banyak pihak, tokoh-tokoh politik yang hari ini tuh masih gemar memakai cara-cara politik identitas untuk meraup suara, dan itu rentan untuk memecah persatuan dan kesatuan kita gitu. Dan hari ini banyak masyarakat yang apa ya gitu, yang termakan lah gitu berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Tapi memang yang menjadi harapan anak muda sih. Tapi bukankah pada pemilu 2024, 14 Februari besok ini, boleh dikatakan ini dominan ini generasi-generasi muda lah begitu, termasuk mereka yang pemilih yang pertama kali, pemilih pemula gitu. Nah, dari upaya-upaya yang dilakukan selama ini, bagaimana Like merasakan, apakah sepertinya upaya kita ini belum menampakkan hasil sehingga topik tentang politik identitas muncul lagi pada menjelang 2024 ini, padahal itu juga pernah muncul pada pemilu 2019. Bagaimana? Ada perasaan nggak seperti itu? Kayaknya upaya perjuangan kita selama ini belum membuahkan hasil gitu. Kami tahu ini adalah perjuangan yang panjang gitu kok, dan tidak hanya bisa dilakukan oleh Pelita saja, tapi juga harus melibatkan stakeholder. Nah, di tahun 2024 itu ya Pelita juga sudah melakukan pendiskusian waktu itu dengan Bawaslu, dengan KPU terkait ini gitu. Dan ini menjadi kerja bersama gitu. Banyak yang memang harus dibenahi, termasuk kalau bicara soal kampanye politik identitas itu kan juga balik ke parpolnya. Sejauh mana kemudian parpol bisa memberikan pendidikan politik gitu kepada masyarakat gitu. Selama ini bagaimana pengamatan, apakah parpol ini sudah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ini? Banyak parpol yang munculnya di tahun-tahun menjelang pemilu. Nah, itu kan menjadi sebuah evaluasi ya. Menjelang pemilu baru muncul? Ya, sebelumnya di mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke, bagian terakhir pemirsa, bagian terakhir dari perjumpaan, karena harus ada juga. Tapi nggak semua parpol ya kok, kebanyakan. 50% plus lah ya. Iya. Kita bagaimanapun juga tentu ada saat mulai dan ada saat menutup, mulai dan akhir begitu. Nah, pada bagian akhir dari perjumpaan dengan Like dari Pelita Padang ya, ada semacam pernyataan akhir atau closing statement-nya, silakan. Closing statement-nya, mari kita sama-sama untuk membangun ruang perjumpaan di antara kelompok yang berbeda untuk menghapus stigma dan prasangka gitu, bahwa sebenarnya ya kita sama-sama manusia gitu. Berbeda pun identitas kita tidak mengurangi nilai kita sebagai manusia. Mungkin itu sih, Pak. Oke, terima kasih banyak Like ya atas perbincangannya, atas waktunya.
Semoga dari percakapan ini ada manfaat yang bisa dipetik dan berguna untuk kita semua. Kalau ada perkataan kami yang kurang dan jagal, mohon dimaafkan. Selamat pagi, terima kasih.